Halo teman-teman dan nona-nona, kembali lagi di Trengginas.id bersama saya Bagian Ngoceh. Sebelumnya terima kasih sudah klik video yang kurang bermanfaat ini. Di video kali ini saya akan membahas film yang sangat-sangat bisa menaikkan emosi kalian. Film ini menceritakan tentang seseorang yang akan membalaskan dendamnya kepada dua kelompok geng yang telah menghabisi keluarganya. Oke, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita diawali oleh dua orang anggota FBI yang sedang melaksanakan tugas untuk menghentikan kerusuhan di sebuah dermaga di San Francisco. Mereka adalah John dan Tom. Mereka berdua adalah sahabat satu profesi. Mereka kemudian masuk ke dalam gudang di sebuah dermaga tersebut. John mengambil bekas peluru musuh dan baku tembak pun dimulai. Setelah mereka berdua berhasil menghabisi orang-orang di sana, ada satu orang yang tersisa yang entah kemana. Tapi tiba-tiba dia pun menembak John, namun berhasil diketahui oleh Tom. Lalu Tom langsung melumpuhkannya hingga nyemplung ke sungai dan hilang. Orang itu diketahui sebagai Rock. Rock adalah suruhan geng Yakuza, namun dirinya berkhianat. John lalu menunjukkan bekas peluru yang diambilnya, di mana peluru tersebut adalah ciri khas dari Rock. Keesokan harinya John pun menghubungi Tom. Dia akan berkunjung ke rumah Tom dengan istri dan anaknya karena di rumah Tom sedang mengadakan nobar Piala Dunia. Tom lalu menjelaskan melalui telepon bahwa jasad Rock yang kemarin lalu dia tembak tidak berhasil ditemukan oleh polisi yang melakukan olah TKP. Dan John pun langsung menuju ke rumah Tom. Beralih ke rumah Tom, ada orang misterius yang datang menggunakan mobil yang diparkir jauh dari rumah Tom. Orang tersebut berjalan kaki menuju rumah Tom sambil membawa senjata. Tiba-tiba orang itu pun langsung menghabisi anak istrinya dan juga membakar rumah Tom. John yang baru tiba lalu kaget melihat rumah temannya sudah lenyap. Dia lalu diberitahu polisi di sana bahwa ada 3 korban jiwa. John lalu masuk ke rumah itu dan menelusuri sekitar. Dia pun menemukan sisa peluru yang sama seperti yang digunakan Rock di dermaga. John lalu menyimpulkan bahwa kejadian ini atas ulah Rock. 3 tahun berlalu, Shin pun berpindah ke klub markas Yakuza, di mana ada seorang pria masuk ke klub tersebut. Dia lalu menghabisi 2 orang penjaga yang melarangnya masuk ke ruangan geng Yakuza di sana. Saat berhasil masuk, pria ini berhasil menghabisi geng itu dengan cara yang sangat epik sekali. Dan pria ini adalah diduga yang bernama Rock. Sesaat kejadian itu, John dan 2 rekannya pun datang ke tempat tersebut untuk menggali informasi lebih dalam. Tapi lagi-lagi, John menemukan peluru yang sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya terjadi. Keesokan harinya John yang sedang tidur bangun karena ditelepon istrinya mengingatkan bahwa anaknya ada pertandingan basket pada hari itu. Namun John malah memberitahu istrinya bahwa dia sudah menemukan siapa pelaku pembunuhan temannya Tom. Tapi istrinya kurang suka karena 3 tahun sejak meninggalnya Tom, John jadi mengorbankan rumah tangganya untuk menyelidikinya. Saat di kantor, John pun membawa personil barunya yang bernama Goy. Lalu John membagikan foto-foto yang diduga Rock, yang menurut si John, Rock mengganti wajahnya setiap 6 bulan sekali. Seorang temannya pun bertanya kepada John kalau Rock bekerja untuk Yakuza, kenapa dia menghabisi Yakuza. John menjawab bahwa memang Rock adalah seorang pengkhianat sejak dulu. John lalu menjelaskan kepada teman-temannya bahwa mereka akan fokus kepada seseorang yang bernama Shiro yang memiliki geng Yakuza dan Chang yang memiliki geng bernama Triad.
Karena dua orang ini mempunyai perseteruan yang sudah sejak lama karena perkara barang antik berupa miniatur kuda yang terbuat dari emas yang harganya tidak ternilai. Karena John merasa disitulah ia bisa menemukan dan menghabisi Rock yang juga telah menghabisi sahabatnya yaitu Tom. Beralih ke Rock yang menuju ke sebuah rumah mewah milik Chang. Chang ini akan menggunakan jasa Rock untuk menghabisi Shiro. Chang lalu bertanya bagaimana bisa mempercayai orang yang berkhianat kepada tuannya. Namun Rock menjawab bahwa dia tidak punya tuan, jadi dia tidak berkhianat kepada siapapun. Chang yang merasa sudah dibantu menghabisi anak buah Shiro kemarin malam pun mempercayai bahwa Rock bisa diandalkan. Chang lalu menugaskan Rock untuk membawa kuda-kuda emasnya kepadanya nanti malam yang akan diambil dari Shiro. Chang lalu menyuruh anak buahnya yang bernama Ti bersaudara untuk mengawasi pekerjaan yang diberikan kepada Rock. Berpindah ke suatu rumah milik Shiro yang dimana di situ Shiro sedang melatih anak buahnya untuk bertarung, tapi saat anaknya yang bernama Kira datang, Shiro lengah hingga membuat anak buahnya tak sengaja mengenainya. Lalu Shiro pun Kira menyampaikan bahwa kuda-kudanya akan dibawa ke San Francisco untuk dijual. Shiro pun menyuruh Kira untuk standby di sana. Kembali ke John yang mendatangi sebuah tempat tinju ilegal, dia menemui seorang yang bernama Benny yang dimana dia adalah calo dan mengetahui banyak informasi mengenai apapun. Benny memberikan informasi bahwa dua orang ahli rekonstruksi wajah terbunuh secara tragis yang diduga itu perbuatan Rock untuk menghilangkan bukti-bukti bahwa dia mengubah wajahnya. Tapi Benny mengatakan bahwa ada satu ahli bedah yang belum ditemukan dan John meminta Benny memberitahunya jika sudah mendapatkan ahli bedah yang masih hidup tersebut. Tiba saatnya Rock dan Ti bersaudara akan mensabotase pengiriman kuda-kuda milik Shiro. Dia pun menyewa polisi kota. Saat di tengah jalan, semua pasukan dan pengawal yang mengirim kuda-kuda Shiro itu pun diberhentikan. Lalu salah satu anak buah Shiro menanyakan apakah kau meminta jatah uang? Dan polisi suruhan Chang pun menjawab iya. Setelah diberikan uang, anak buah Shiro pun dihabisi, tidak ada yang tersisa dan mereka membawa kuda-kuda emas tersebut. Saat tiba di apartemen, Rock pun mendapatkan imbalan dari Chang berupa uang 1 koper dan 2 buah bakpao jumbo super empuk rasa vanila yang siap disantapnya. Di samping itu, John pun datang ke TKP di mana John dan temannya melakukan penyelidikan. Lalu John memprediksi bahwa ini pencurian dan mungkin ada oknum polisi yang terlibat. Singkat cerita, John dan temannya, Wick dan Goy, menuju ke sebuah kafe untuk menemui seorang polisi bernama Andrew yang diduga terlibat dalam pencurian kuda-kuda emas di dermaga. John pun langsung memberikan salam olahraga dan menginterogasinya. Andrew lalu mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukan itu karena dipaksa oleh geng yang bernama Triad suruhan Chang, bahwa jika dia tidak melakukannya, dia diancam keluarganya tidak akan selamat. Saat Andrew dibawa keluar, tiba-tiba Andrew dihabisi oleh seorang penembak yang ternyata itu adalah Rock di atas gedung. John yang mengetahuinya pun langsung mengejarnya, namun John harus kehilangan jejak Rock. Beralih ke Kira yang sudah sampai di Francisco, dia tiba di markas Shiro ayahnya dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk tidak bertindak jika tidak ada komando. Dua orang itu pun mematuhi Kira karena dia diancam. Di sisi lain, Rock lalu menghubungi John, memberitahu bahwa tujuan Rock dan John itu sama. Lalu dia memberitahu barang curian kuda emas itu ada di gudang Chang nomor 16 dan dalam 1 jam John harus sudah sampai di sana. Singkat cerita, tibalah John dan agen FBI lainnya yang sudah sampai di sana. John bertemu dengan Chang yang juga sudah ada di sana.
John lalu memerintahkan Chang untuk membuka pintu gudang tersebut dan sudah ada Rock di dalam berdiri dengan santainya. John seharusnya akan menghabisi Rock di sana seperti yang dia lakukan kepada sahabatnya yaitu Tom. Namun Wick mengatakan bahwa dia tidak mempunyai bukti dan tidak mendapat apa-apa jika menghabisinya sekarang. John dan teman-temannya pun pergi sambil mengambil foto Rock. Dan Chang kembali memberikan kepercayaan penuh kepada Rock atas jasa yang dilakukannya, hingga akhirnya T cemburu dan menegurnya. Sesaat itu, Rock memprovokasi geng Triad dan menggiringnya menuju ke markas Yakuza. Baku hantam pun dimulai. Rock lalu mengejar adik T dan menghabisinya, namun dia menggunakan pedang agar seakan-akan Yakuza lah yang menghabisinya. Keesokan harinya, John, Wick, dan Goy pun menuju ke TKP tersebut dan mengatakan bahwa akan ada perang geng Triad dan Yakuza dalam waktu dekat. John pun mengatur strategi untuk menyebarkan semua temannya di titik yang mungkin akan terjadi kerusuhan itu, sementara di rumah Chang, T meminta kepada Chang untuk melakukan sesuatu mengenai adiknya yang dibunuh oleh geng Yakuza. Namun Chang menolak dan menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam. T pun lalu keluar dari ruangan Chang untuk nyebat dulu. Disusul Rock keluar dari ruangan Chang, Rock lalu memberi pesan kepada T bahwa akan ada pesta di salah satu kedai teh markas Yakuza. Malam harinya Takada bersama geng Yakuza lainnya tiba di kedai teh tersebut untuk menghadiri pesta kecil-kecilan. Dan teman John, yaitu Wick dan Goy, sudah ada di atas gedung untuk memantau mereka. Disusul oleh T dan anggotanya yang juga sudah di sana melalui pintu belakang dan langsung menghabisi penjaga di sana. Goy lalu langsung melaporkan kepada John bahwa T sudah ada di sana. T dan anak buahnya masuk dan baku tembak pun dimulai. Saat itu John pun tiba dan masuk bersama Wick untuk menangkap T dan anggota Triad lainnya. Namun saat akan dibawa, anak buah T kembali ada yang menembak dari atas gedung. John mengira itu adalah Goy, yang ternyata Goy sudah ada di belakangnya. Di sana Wick tertembak oleh salah satu anggota Yakuza yang masih hidup. John pun lalu mengakhirinya. John lalu bergegas keluar dan mengejar Rock menggunakan mobil, namun lagi-lagi John harus kehilangan jejak Rock karena menabrak pembatas jalan. Keesokan harinya Rock memberitahu Chang bahwa T bertindak sendiri menghabisi geng Yakuza. Dan Rock pun mendatangi markas Shiro yang ada di San Francisco dan bertemu dengan Kira. Kira lalu mengatakan kepada Rock bahwa ayahnya Shiro ingin dia menghabisi Chang beserta anak istrinya. Rock pun bertanya apa alasannya, namun hanya itu yang Shiro perintah. Kembali ke John yang mendapatkan informasi dari Benny bahwa salah satu ahli bedah itu sudah ditemukan. John pun langsung menemui Benny dan menginterogasi dokter tersebut. Ia menceritakan bahwa 3 tahun lalu dia pernah merubah wajah yang mirip seperti Rock, dan John meragukan bahwa Rock yang ditemuinya bukan Rock yang asli. Di sisi lain, anak buah Shiro sudah berada di rumah Chang dan bersembunyi untuk memantau Rock saat akan mengeksekusi Chang beserta anak istrinya. Chang lalu menyembunyikan anak istrinya di kamar agar mereka berdua selamat. Saat di ruangannya, Chang didatangi oleh T sambil menodongkan pistol dan memaido Chang bahwa dirinya sudah membuat adik dan anak buahnya tewas. Tiba-tiba, Rock pun lalu masuk dan menghabisi keduanya.
anak buah Shiro yang bersembunyi pun muncul dan menghabiskan semua anak buah Chang yang tersisa. Right. He was loyal. He was your friend. Rock lalu melanjutkan ke kamar istri dan anak Chang karena dia dipantau oleh anak buah Shiro di luar. Dia pun pura-pura mengeksekusinya. Rock pun keluar dan ditemui oleh anak buah Shiro dan dia meminta endas-endasan Chang dan anak istrinya. Namun Rock menolaknya dan berbalik menghabisi anak buah Shiro dan melanjutkan membawa istri Chang. Namun tanpa Rock sadari, ada seseorang anggota FBI yang bersembunyi sambil memotret dirinya saat melakukan hal tersebut. Sesaat kemudian John mendapatkan informasi bahwa Shiro sudah sampai di markasnya di San Francisco. John dan rekannya pun bergegas ke sana dan menyerahkan bukti foto-foto Rock yang mengkhianati Shiro. Keesokan harinya Rock pun mendatangi Shiro di markasnya untuk menyerahkan kuda-kuda emas itu. Saat sudah diserahkan, Rock mendapatkan imbalan uang 1 koper dan di dalam koper tersebut ada foto-foto dirinya saat membebaskan istri Chang dan menghabisi anak buah Shiro. Rock lalu dibawa anak buah Shiro menuju ke sebuah ruangan bawah tanah untuk dieksekusi dan Shiro menemukan bahwa kuda emas yang diterimanya adalah palsu. Di ruang bawah tanah tiba-tiba Rock pun berhasil melumpuhkan 2 orang yang membawanya dan melanjutkan meledakkan markas Shiro dengan bom dan menembaki semua anak buah Shiro yang masih tersisa di sana. Hingga tersisa Shiro yang masih hidup, dia pun melawan Rock dengan pedangnya. Di tengah pertarungan, Rock menjelaskan kepada Shiro bahwa Rock yang dia suruh tidak selamat saat akan menghabisi Tom. Dan diketahui Rock yang sekarang adalah Tom yang mengubah wajahnya menjadi mirip seperti Rock yang asli. Di sana, Shiro pun mengatakan bahwa John adalah orang yang bekerja kepadanya dan membela geng Yakuza. Shiro mengatakan bahwa keluarga Tom dihabisi karena John. Rock pun menghabisi Shiro. Keesokan harinya Koi pun mendatangi John dan mengatakan bahwa Shiro telah dihabisi oleh Rock. Di saat yang sama, istri Chang mendapatkan sebuah paket yang berisi salah satu kuda emas dan sebuah pesan yang menyuruhnya untuk memulai kehidupan baru. Begitu juga anak Shiro yang menerima 1 kuda emas lainnya beserta pesan yang sama. Namun saat dibuka, koper tersebut berisikan endas-endasan ayahnya. Keesokan harinya Rock pun menghubungi John dan mengajaknya bertemu di sebuah dermaga. John pun membawa Koi untuk memantaunya dari jarak jauh saat John menemui Rock. Saat sudah sampai di dermaga, John pun menelusuri untuk mencari Rock. Saat ditemukan, adu mekanik pun berlangsung. Di tengah pertarungan, Rock pun bertanya kepada John mengapa dia melakukan itu dan mengapa juga dia harus kehilangan anak dan istrinya. Disitulah John kemudian mengetahui bahwa Rock yang sekarang adalah Tom, sahabatnya di FBI yang dikiranya sudah tewas atas insiden 3 tahun yang lalu.
Rock menjelaskan bahwa dengan cara ini dia bisa membalaskan dendamnya kepada kelompok Chang dan Shiro, yang dimana atas ulah dua kelompok tersebut membuat dia kehilangan istri dan anaknya. John lalu mengatakan bahwa dialah yang memberi informasi kepada Shiro mengenai Tom, tapi John mengira bahwa tidak akan separah itu. John mengakui sulit untuk berhenti bekerja untuk Shiro karena keluarganya juga dalam bahaya jika menolak. John lalu mengatakan bahwa jika Tom berhasil dihabisi, dia mengira masalahnya akan selesai, namun ternyata tidak. John pun meminta maaf kepada Tom, namun saat itu dia bilang bahwa Tom sudah mati dan sekarang dia adalah Rock. Saat Guy akan menembak Rock alias Tom, John menghalangi, namun John harus ditembak oleh Rock alias Tom. My name is Rock. Keesokan harinya, Rock alias Tom yang dulu pergi membawa banyak uang ke kota lain untuk memulai kehidupan barunya. Tamat film yang sangat-sangat membingungkan. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah kamu mungkin harus meninggalkan suatu hal yang memang merugikanmu, entah bagaimanapun caramu untuk meninggalkannya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe karena itu akan membuat saya kegirangan untuk mengupload video-video seru lainnya.